dengan NIM 11.012.11.20.156 dari kelompok 1 kelas hukum perusahaan J. Perkenalkan, nama saya Ivan Maulana Fernando, NIM 1100001211400535 dari kelompok 1 perusahaan kelas J. Nama saya Endra Kapolres Ragi, NIM 11000121400536 dari kelompok 1 hukum perusahaan kelas J. Perkenalkan, nama saya Adwa Putra Madana Jaya dengan NIM 11.121140554 dari kelompok 1 hukum perusahaan kelas J. Perkenalkan, nama saya Faras Suja Pratama dengan NIM 11.0001211406664. Saya dari anggota kelompok 1 di perusahaan kelas J. Sebuah adagium dalam hukum yang bunyinya attracte docendum obtoret primum inquire nomina, quia rerum cognito anomindus rerum dependet, yang artinya, agar memahami sesuatu dengan benar, perlu diketahui dulu apa namanya, sehingga kita mendapatkan pengetahuan yang benar. Untuk itu, pertama sekali, kami akan menjelaskan mengenai definisi atau pengertian perusahaan. Menurut Molengraf, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan. Sedangkan menurut ahli hukum Indonesia CST Kansil, perusahaan adalah suatu pengertian ekonomi yang banyak dipakai dalam hukum dagang. Sementara menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa perusahaan adalah keseluruhan perbuatan ekonomi atau bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus yang diselenggarakan oleh orang perorangan atau badan usaha yang berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan dan atau laba. Sejarah hukum perusahaan. Hukum perusahaan memiliki sejarah yang dimulai dari negara-negara di Eropa, diperkirakan mulai tahun 1000 Masehi sampai dengan 1500 Masehi. Pada awalnya, negara-negara tersebut memperlakukan hukum kebiasaan. Seiring berjalannya waktu, hukum kebiasaan mulai tergantikan dengan hukum Romawi yang bernama Corpus Juris Civilis, yang mana tidak lepas dari penjajahan oleh bangsa tersebut. Faktor lain yang mempengaruhi bergantinya hukum di negara-negara Eropa dengan hukum Romawi ialah adanya sejumlah pelajar di Perancis dan Italia yang mempelajari tentang hukum Romawi tersebut. Setelah menyelesaikan studinya, hukum tersebut kemudian diterapkan di negara asal masing-masing pelajar. Perancis, yang merupakan salah satu pusat kebudayaan Eropa kontinental, memiliki berbagai macam hukum terkait perdagangan, yaitu hukum Germania dan hukum Romawi. Hukum Jerman diberlakukan di bagian utara dan tengah, yang merupakan asal hukum kebiasaan Prancis kuno, disebut juga Pays de droit coutumier atau hukum lokal. Sementara hukum Romawi yang disebut dengan Pays de droit écrit diberlakukan di bagian selatan. Ada Prancis, yang merupakan salah satu pusat kebudayaan Eropa kontinental, memiliki berbagai macam hukum terkait perdagangan, yaitu hukum Germania atau Jerman dan hukum Romawi. Hukum Jerman diberlakukan di bagian utara dan tengah, yang merupakan asal hukum kebiasaan Prancis kuno, disebut juga Pays de droit coutumier atau hukum lokal. Sementara hukum Romawi yang disebut dengan Pays de droit écrit diberlakukan di bagian selatan. Ada pula hukum kanonik dalam Codex Iuris Canonici yang digunakan di seluruh Perancis. Satu negara dengan berbagai hukum yang berlaku tentu dapat menimbulkan adanya ketidakpastian antara satu wilayah dengan wilayah lain. Hal inilah yang mendorong terjadinya unifikasi hukum atau kesatuan hukum. Dalam hal ini, unifikasi yang dimaksudkan tertuang dalam buku Corpus de Lois pada abad ke-17. Selanjutnya, kemudian pada 21 Maret tahun 1804,
Prancis membentuk kodifikasi yang bernama Code Civil de France. Pada tahun 1807 terbentuk undang-undang hukum dagang yang disebut dengan Code de Commerce. Kemudian pada tahun 1807 juga digunakan sebagai Kode Napoleon. Isi dari Kode Sipil de France ialah hukum acara perdata, hukum perdagangan, dan hukum acara pidana dan pidana. Selanjutnya, Belanda memiliki hukum dagang yang lebih berdasar pada peraturan dagangnya sendiri. Peraturan tersebut dihimpun menjadi hukum yang diberlakukan khusus untuk golongan pedagang yang disebut dengan Koopmansrecht. Sejarah hukum dagang Belanda mendapat pengaruh besar dari hukum dagang yang berkembang di Prancis Selatan dan India pada abad 17 sampai abad 18. Terdapat pengadilan saudagar yang berfungsi menyelesaikan masalah perniagaan. Dapat kodifikasi hukum dagang yang pelaksanaannya belum sepenuhnya. Sementara pada tahun 1673, Colbert membentuk Ordonnance du Commerce. Pada tahun 1681 terbentuk Ordonnance du Marine. Namun setelah revolusi Prancis, hukum dagang juga berlaku bagi golongan bukan pedagang. Pemerintah Belanda melalui usul KUHD Belanda pada tahun 1819 merencanakan susunan KUHD yang berisi 3 kitab. Kemudian pada tahun 1838 Belanda menjadikan Kode Sivil Prancis sebagai KUH Perdata dan Kode de Commerce Prancis sebagai KUH Dagang. Berdasarkan atas konkordasi, KUHD Belanda diberlakukan lagi bagi negara-negara jajahan Belanda tidak terkecuali Indonesia pada tahun 1848. Selanjutnya adalah sumber hukum perusahaan. Apa sih itu sumber hukum perusahaan? Sumber hukum perusahaan adalah referensi atau bahan hukum yang digunakan untuk mengatur aktivitas-aktivitas operasi sebuah perusahaan. Ini mencakup undang-undang perusahaan yang mengatur pembentukan organisasi dan tata kelola hukum perusahaan. Selain itu, peraturan pemerintahan, kontrak, dan kebijakan perusahaan juga menjadi sumber hukum yang mengatur perusahaan. Sumber-sumber ini memberikan kerangka hukum yang mengatur hak dan kewajiban dan juga aturan yang berlaku dalam konteks bisnis perusahaan. Selanjutnya adalah sumber hukum perusahaan. Tepat di sebelah saya ini ada macam-macam sumber hukum perusahaan. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi. Ketiga adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Keempat adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. Kelima, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal asing. Yang keenam adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan. Dan terakhir adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Ketika kita ingin membahas dan membicarakan ruang lingkup hukum perusahaan, tentunya kita harus memahami terlebih dahulu definisi dari perusahaan tersebut. Mengapa? Karena agar kita bisa mengetahui batas-batas mana yang akan termasuk menjadi ruang lingkup hukum perusahaan. Perusahaan didefinisikan sebagai setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus-menerus, dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Dengan bertitik tolak dari definisi tersebut, maka lingkup pembahasan hukum perusahaan meliputi 2 hal. Yang pertama itu bentuk usaha dan jenis usaha. Bentuk usaha adalah organisasi usaha atau badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis usaha yang disebut bentuk hukum perusahaan. Dalam bahasa Inggris disebutnya company atau corporation. Sebagai contoh nyatanya dalam kehidupan sehari-hari kita, ada yang disebut perusahaan otobis, perusahaan dagang. Kalau di dalam hukum di dalam KUHD ada yang disebutnya juga firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, ada di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Perusahaan umum dan perusahaan perseroan diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun
1969. Kemudian ada juga jenis usaha. Jenis usaha adalah berbagai macam usaha di bidang perekonomian yang meliputi bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang jasa, dan bidang keuangan atau pembiayaan. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Sedangkan yang disebut pengusaha adalah setiap orang, perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan. Dengan demikian, ada unsur-unsur sebagai berikut, yaitu dalam bidang perekonomian dilakukan oleh pengusaha, tujuan memperolehnya untuk keuntungan atau laba. Itu yang disebut sebagai jenis usaha. Jika kegiatannya itu bukan dilakukan oleh pengusaha, tetapi oleh pekerja, maka kegiatan itu disebut pekerja, bukan usaha. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik yang diperlukan dalam menjalankan sebuah usaha. Yang pertama itu memiliki komitmen yang tinggi. Karakteristik dalam usaha untuk mencapai kesuksesan yang pertama adalah memiliki komitmen yang tinggi. Hal ini disebabkan karena komitmen berkaitan dengan setiap perbuatan dan perkataan yang nantinya akan dipertanggungjawabkan. Dengan komitmen yang tinggi dalam membangun sebuah usaha, seseorang dapat membuat sebuah kepercayaan diri terhadap dirinya sendiri dan begitu juga pada perusahaan. Kemudian yang kedua adalah sikap yang disiplin. Sikap disiplin akan memperlihatkan bahwa seseorang harus berusaha keras dalam melakukan apapun untuk urusan bisnis. Disiplin yang dimaksud di sini adalah keteraturan dalam menjalankan usahanya. Dengan sikap ini, seseorang akan memotivasi dan membangkitkan semangat dirinya untuk mencapai sebuah tujuan. Kemudian yang ketiga, itu adalah rasa percaya diri. Rasa percaya diri merupakan suatu langkah awal bagi seseorang untuk dapat memulai sebuah usaha. Karena perlu bagi seseorang untuk dapat percaya diri terhadap kemampuannya sendiri untuk membangun dan menjalankan sebuah bisnis. Kepercayaan diri juga menandakan bahwa seseorang itu sudah siap untuk menghadapi segala rintangan yang akan datang di masa depan. Kemudian yang keempat adalah pantang menyerah. Sifat pantang menyerah ini wajib dimiliki oleh seorang wirausahawan agar tidak mudah menyerah apabila mengalami kegagalan. Dari kegagalan tersebut nantinya akan dapat dijadikan motivasi dan menjadi pembelajaran untuk kedepannya agar dapat meminimalisir segala kegagalan dalam menjalankan sebuah usaha. Kemudian yang kelima adalah kejujuran. Dalam semua aspek, kejujuran adalah salah satu hal yang paling penting. Begitu juga dalam dunia bisnis, kejujuran sangat penting karena kejujuran ini akan dapat menghadirkan rasa kepercayaan dari orang lain. Apabila sudah mendapatkan rasa kepercayaan dari orang lain, maka dalam menjalankan bisnis akan menjadi lebih mudah. Kemudian yang keenam adalah kreativitas yang tinggi. Kreativitas adalah salah satu karakter wirausaha yang juga sangat penting. Dengan kreativitas yang dimiliki oleh seorang wirausaha, nantinya ia akan mendapat menciptakan ide maupun produk yang tidak terbatas. Akan tetapi dalam menjalankan kreativitas ini perlu dibarengi dengan adanya inovasi. Tujuannya adalah agar dapat menarik minat para pelanggan terhadap usaha yang dijalankan. Kemudian yang ketujuh adalah berorientasi pada masa depan. Menjadi seorang wirausaha artinya selalu mampu berpikir untuk situasi yang akan datang. Misalnya mencari peluang untuk menciptakan bisnis yang lebih sukses di masa depan. Dan seorang visioner atau yang selalu berorientasi pada masa depan akan menjadikan kekurangan dan kesalahan di masa lalu sebagai pembelajaran dan tidak akan terlalu mengingat-ingat kekurangan atau kegagalan tersebut. Kemudian yang kedelapan adalah berani mengambil resiko. Karakteristik wirausaha lainnya adalah dengan memiliki sikap berani tanggung jawab atas semua keputusannya dan bahkan mengambil resiko terberat. Berani mengambil resiko jika bisnisnya nanti akan mengalami kerugian atau kegagalan, dan dengan demikian adanya permasalahan tersebut biasanya wirausahawan akan dapat mengatasinya dengan baik karena sudah memiliki solusi supaya kejadian yang terjadi tidak terulang kembali. Kemudian yang kesembilan adalah kerja keras. Kerja keras dalam berwirausaha adalah kegiatan usaha yang dilakukan secara sungguh-sungguh guna mencapai target dan kepuasan serta mencapai sebuah kesuksesan. Kemudian yang terakhir adalah mampu bekerja sama. Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa adanya makhluk lain. Kemampuan dalam bekerja sama ini sangat diperlukan guna untuk mempermudah berjalannya sebuah pekerjaan. Dalam bekerja sama diperlukan sebuah chemistry yang baik antara anggota tim agar dapat bekerja sama dengan baik sehingga dapat menghasilkan hasil yang maksimal.